Ya kita rebuild total menjadi punya suara. Welcome Punya Suara bersama gua Beno Ababil, host Punya Suara terseksi. Ada Hilmi Fabetta. Halo. Yes. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang lagi ngelakuin apa? Apa nih kerjaan? Kegiatan mungkin. Gua lagi ngulik sama komunitas. Komunitas banyak ada di komunitas Tangerang. Ya. Selatan itu ya. Di Tangerang Selatan. Apa aja tuh komunitas? Jadi kota ini tuh kota baru, banyak keluarga baru. Keluarga baru itu punya anak muda itu biasanya butuh tempat ekspresi. Jadi mereka bikin komunitas. Nah, apa aja? Kita hampir bisa lihat semua band di sini, band. Oh. Komunitas dari yang paling religius sampai yang rebel, dari yang formal sampai non formal, dari yang sport, edukasi. Kayaknya hampir ada semua band di sini. Ada semua ya. Lu kan gua kenal lu dari 2013 ya, kalau nggak salah. 2013 gua ketemu lu tuh punya salah satu foundation ya. Iya. Ya kan? Ozzy Foundation. Kayaknya ini banget. Apa banget ya. Lu tuh punya apa sih? Tangsel Creative Foundation. Ya, itu kan. Itu tuh kayak komunitas atau apa sih kalau boleh tahu? Ya, jadi gua membayangkan ada satu wadah yang bisa mengayomi komunitas-komunitas tadi yang kita sebut tadi. Nah, akhirnya tahun 2009 kita bikin lah namanya Tangsel Creative Foundation. Pengennya sih jadi tempat kumpulnya gangster-gangster mafia komunitas lah. Widih. Itu dari 2013 berarti lu terbentuk TCF itu? Iya. Oh, TCF bener kan singkatan TCF? TCF. Selain TCF lu punya apa? Gua ada usaha. Nah, Gua karena background gua dari seni, gua bikin semacam production house lah. Semacam agen kultur. Terus gua juga ngajar, jadi gua dosen juga sama satu lagi. Dosen. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan lo soalnya dosen. Nyamar gua. Lu kayak lebih ke tukang ini, piscok. Karena topi. Dosen apa? Desain gua. Oh, desain. Di satu kampus? Di satu kampus. Satu kampus ada di daerah Jakarta. Masih di sekitar sini juga. Oh, masih di sekitar sini. Gila. Dosen seni berarti. Ya. Oh, mantap. Nah, lu kan ikonik banget dengan topi lu ini ya. Orang kenal lu sama topi gitu ya. Tapi lu mandi pakai topi nggak sih? Oh, mandi gua buka dulu. Mandi lu buka ya? Tapi kalau keluar nggak boleh dibuka. Gitu. Hah? Ada loh yang kayak gitu. Gitu ya? Iya, banyak cewek-cewek itu pakai jilbab, mandi pakai jilbab. Basah dong. Tapi lu buka ya pastinya ya. Buka. Nah, kenapa lu pakai topi deh? Gue mau tanya sama lu. Gua sebenarnya ada tanduk, Ben. Ya, jadi gua tutupin aja nih. Kalau gua buka apa ya? Lu punya ya Pelet gua hilang. Enggak. Topi ini kisahnya jadi Tangerang ini histori masa lalunya terkenal sama topinya, Ben. Makanya kalau kita lihat nih logo Tangsel tuh rumah warna biru. Iya. Logo kota Tangerang itu bandara. Nah, logo Kabupaten Tangerang itu gambarnya pertama gue liat anjing ini gambarnya kayak UFO. Ternyata gue ngulik-ngulik itu gambar topi. Ini ada insertnya nggak nih? Iya. Ini ada ya? Mungkin ada nanti ya. Iya, ada gambar topi. Akhirnya gue coba ulik-ulik. Ternyata sejarah panjang kota Tangerang itu terkenal sama karya topinya. Udah diimpor sama zaman kolonial itu diekspor ke Belanda dan segala macem. Atas kesadaran itu akhirnya gue coba membranding diri gue sebagai anak Tangerang pakai topi. Emang lu dikenalnya tuh topi, flanel gitu-gitu ya? Enggak juga ya? Enggak juga. Flanel enggak juga ya? Berarti topi yang icon banget ya? Topi, gue lagi coba membranding topinya. Dan lu kan dikenal sama anak-anak Tangsel ini, anak muda khususnya ya, aktivis lah gitu. Kayak setiap komunitas mau buat acara, jadi kita bisa kolaborasi gitu kan sama TCF. Nah, sistem TCF itu kalau misalkan mau buat acara tuh kayak gimana sih? Dia base-nya karena wadah, kami mencoba memperkuat komunitas-komunitas yang ada di sekeliling kita. Oke. Nah, ketika mau ada kerjasama sebenarnya kayak kolaborasi kebanyakan lah. Kita ngobrol dulu, nyamain frekuensi. Kita bisa berperan di mana? Biasanya kita berperan tuh secara bisa banyak hal lah. Misalkan
akses, Hmm. karena kami punya tempat yang bisa dipakai loh, free gitu, ada di Taman Perdamaian. Wih. Kita juga bisa mensupport dalam promosi, karena kan jarang tuh Ben ya yang ngeliput acara-acara komunitas. Bener. Nah kami mengambil posisi-posisi itu, gimana teman-teman ini berdaya lah, gitu loh, kurang lebih. Tapi keren sih menurut gua karena apa ya? Dulu gua berkomunitas itu 2008 musik underground gitu. Tapi Iya, gue lebih kayaknya independen aja dan gue nggak tahu ada kayak semacam label yang ada di Tangsel yang buat nge-grab komunitas-komunitas yang harusnya kan kita kolaborasi kan. Iya, Ya, kompetisi memang udah ada gitu. Ya kompetisi itu ada, cuman seharusnya ditambah dengan kolaborasi gitu. Iya, Karena iya, iya. menurut gua dulu tuh terlalu ego aja sih gitu. Gua pribadi ketika punya komunitas di musik kayak gua nggak percaya deh sama label-label, sama gua bergerak sendiri mampu gitu. Tapi baru sadar sekarang kayak anjing perlu juga kita kolaborasi sama yang lain-lain gitu. Tangsel tuh kuat loh kalau Iya. disatuin anak-anak komunitasnya gitu. Menurut gue ya. Jadi pas kalau ketika sendiri tuh kayak aduh percuma gitu. Ya kalau sendiri mungkin bisa, dalam arti ya mungkin lu terkenalnya di luar bukan di Tangsel. Ah, itu selalu jadi problem sih. Saya pikir nggak hanya di kota ini ya. Karena kehadiran komunitas itu apa ya, dianggap agak ada dan tiada. Padahal menurut gue pribadi kehadiran mereka tuh penting. Gue membayangkan, jadi gini, kita ngambil contoh kasus real ya. Iya. Beberapa bulan yang lalu misalkan ada ya tawuran pelajar. Maksudnya? Ada tawuran pelajar antar dua sekolah, bacok-bacokan sampai akhirnya ada Tawuran korban. beneran? Tawuran. Buset. Atau kasus lain misalkan terpapar radikalisme, teroris dan seterusnya. Mungkin secara langsung apa hubungannya antara hal-hal tersebut, peristiwa tersebut dengan komunitas? Tentu secara langsung mungkin nggak saling berimpactful. Cuman secara nggak langsung kami membayangkan kalau anak-anak muda itu punya wadah yang positif dan disupport, itu bisa meminimalisir. Kami sempat menguji itu kok. Ada anak-anak muda yang dulunya ikutan gangster motor. Gangster ya. Terus kita fasilitasi semacam acara modifikasi motor, terus atau balapan dalam konteks yang benar, kita support. Akhir keren kok. Jadinya tumbuh Positif lah ya. Jadi filternya tuh positif gitu. Yang tadinya lu tawuran, bacok-bacokan, lu dikasih wadah, tapi bukan bacok-bacokan, tapi lu bisa memodifikasi suatu yang lain gitu kan. Keren sih, keren banget tuh. Itu kapan itu kalau boleh tahu? Itu dalam maksudnya yang tawuran-tawuran itu? 3-4 tahun lalu lah. Masih baru 2016 kali. Iya. Wah, hebat lo, gila lu. keren. Nah, lu kan tahu gua punya komunitas stand up comedy di daerah Tangerang Selatan, stand up Pamulang ya kan. 2013 ya komunitas gua ketemu sama lu. Akhirnya komunitas gua kita keluar materi ya, keluar budget, keluar masalah duit atau gimana. Tapi ketika gua gabung sama acara lu yang lu buat di Taman Perdamaian ya, TCF itu, dan itu menguntungkan buat gua karena satu, porto gua nambah, kedua ya akhirnya tokoh-tokoh di Tangerang yang tinggi-tinggi tuh tahu gua gitu, tahu komunitas stand up di Tangsel gitu. Jadi kayak senangnya tuh kayak lebih dari uang menurut gua ketika diakui. Iya kayak Ibu Airin kan juga sempat tahu kan komunitas stand up gua tuh, Pamulang kan. Bahkan di Tangerang itu ada 4 komunitas komedi menurut gua, stand up komedi ya. Itu ada Ciledug, ada Kabupaten, ada Bintaro, ada Pamulang. Tapi yang diakui ya Pamulang. Ibu Erin taunya Pamulang gitu. Karena ya itulah berkat acara-acara lu, gue ikut tampil di situ, kolaborasi sama yang lain, dan akhirnya dipandang gitu. Keren sih menurut gue tuh. Itu juga. Itu waktu itu Taman Perdamaian waktu itu. Iya, diskusinya juga panjang tuh. Oh iya. Jadi kebetulan nih Ben, gue juga semacam staf ahli lah di pemerintah. Gue ngebantu di sana secara formal. Jadi gue bisa ngasih masukan-masukan strategis 1 tahun terakhir sih. Iya. Cuman awalnya memang kompleks tuh, bagaimana membawa aspirasi atau skill-skill program-program komunitas untuk ke government, ke misalnya pemerintah atau stakeholder lain lah. Karena mereka beranggapan tadi ada dan tiada tadi. Nah sampai akhirnya ini penting karena bisa bermanfaat buat masyarakat juga, selain buat komunitasnya, masyarakat dan juga buat kota ini gitu. Karena itu keniscayaan ya. Iya benar. Hadir komunitas itu keniscayaan bagi sebuah kota, dan itu saya anggap source
source kota ini gitu. Oh, iya. Mungkin ada kota-kota lain yang memang jagonya misalkan dunia hitam atau Waduh, jagonya kria atau kulinernya dan segala macam. Saya pikir salah satu kelebihan kota ini SDM-nya. SDM ya. Bener sih, gue ngerasain itu juga soalnya. Kita ini ya Ben ya, ketemu dari artis sampai musisi, arsitek banyak yang Banyak kelas-kelasnya banget. oke ya Iya, waktu di Taman kota ini ya. Perdamaian itu kumpul dan menurut gua wah gila sih ini kayak kebuka aja gitu gerbang komunitas gua pas masuk ke acara itu kayak wah ini ternyata banyak komunitas-komunitas kayak BMX, skate, mural dan lain-lain tuh gua ketemu dan akhirnya kita ngobrol bareng terus kita buat ini gitu. Wah, itu hebat banget sih gitu. Nah, kayak kalau kayak gitu-gitu kan biasanya ada hal-hal yang gak diinginkan lah gitu. Pernah nggak dari TCF sendiri mendapatkan hal yang tidak diinginkan kayak misalkan lu nge-guide beberapa komunitas di daerah Tangsel, misalkan komunitas handbody Handbody lotion. Iya, handbody lotion. Ada komunitas handbody. Ada ini Ben, komunitas UFO. Ada ya. Jadi dia Itu apa, programnya tuh penelaah gitu apa? ya menelaah UFO. Oh, berarti dia nggak tidur tuh. Malam begadang. Tuh dia. UFO Kalau kapan subuh lewatnya? baru tidur. Tapi Dia itu ada. digenteng mulu begini nih. Iya, ada komunitas UFO ya. Terus mereka diskusi itu Heeh. tentang UFO. Nah. Ya gitu macam-macam lah. Nah, misalkan ada komunitas handbody. Terus gue ajak kerjasama deh sama TCF gini, kita buat acara. Terus komunitas ini merasa dirugikan. Pernah nggak mendapat hal kayak gitu? Oh banyak. Itu rata-rata miskom sih. Miskom. Karena kita startingnya from nothing juga. Kita dari kesadaran tadi bagaimana komunitas ini punya legitimasi lah. Jadinya ketika hampir semua cerita lah merintis dari nol itu pasti banyak pahitnya gitu. Bagaimana secara materi, secara sarana, infra, suprastruktur dan segala macam itu harus berkembang dari nol. Nah, pada masa proses itu mungkin ada hal-hal yang tidak tersampaikan lah. Jadi miskom. Padahal maksudnya dua-duanya baik. Iya. Nah, itu mungkin miskom. Cuman setelah saya pelajari sampai per hari ini itu dinamika organisasi selalu kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Orang masuk miskom dan itu Mindsetnya apa yang sampai yang mereka tuh merasa dirugikan? Mindsetnya tuh apa yang lu tahu? Merasa mungkin dirugikan. ya, mungkin karena menebak-nebak. Menebak-nebak kayak kok bisa bikin acara seperti ini, kok bisa bikin acara rame, dananya dari mana? Misalkan kita ngomongin dana, jangan-jangan dan segala macam. Terus kalau kita ngomongin tentang infrastruktur, kok bisa bikin markas kayak gini gitu. Tapi yang didapat sama mereka nggak sebanding. Kayak misalkan dia, ini acara gede, tapi kok yang gue dapat minim banget gitu. Terus dia merasa dirugikan. Padahal mungkin banyak hal-hal lain. Misalkan ternyata itu supportnya dalam bentuk infrastruktur. Kita nggak dapat cashnya atau nggak dapat mentahnya dan segala macam. Banyak. Cuman itu gua pahami sebagai dinamika lah. Oh, oke. Tapi gini, lu kan secara nggak langsung event juga kan? Iya. Orang event juga kan. Maksud gue juga salah satu orang bergelut di dunia event juga, mulai di 2017, 2018 ya sampai sekarang ya gue berani ngambil ke ranah event gitu kan. Ini gue agak sedikit cerita ya. Gue kadang suka sebel aja sih sama event-event yang menurut gue kayak ya kita ngerti lah orang event tuh cuannya gede gitu, kita tahu cuan. Cuman gini loh, karena gue memposisikan gue sebagai talent nih. Ketika gue ikut event sama orang lain, gue talent, gue harus dapat sesuatu hal yang dari mereka yang gue dapat. Gue talent, bukan orang event. Walaupun gue juga orang event, tapi kan gue lepas baju orang event, gue sebagai talent. Pernah sekali gue dapat acara yang mengecewakan ya, karena satu, tidak ada namanya transparan, tidak terbuka, hanya mengharapkan talent gitu. Jadi kayak ya gue dipanggil di acara mana waktu itu, gue lupa deh pokoknya. Tapi gue ingat bukan sama kita kan? Bukan sama lo, itu di luar. Terus gue dapat harapan besar. Oh, kita bisa ini nanti gini segala macam. Oke. Gue datang, taunya hasilnya nihil, dan ya itu termasuk dana ya. Mungkin kayak wah, anjir. Soalnya yang gue dapat harapan itu ya itu dana itu, dan itu nggak sebanding. Nah, itu yang harus diupayakan. Itu sebel banget gue sih. Iya, itu nyebelin tuh. Kami juga pernah ngalamin posisi kayak gitu tuh. Kerja sama satu pihak terus nggak sebanding lah, nggak transparan dan segala macam. Itu yang sedang kami upayakan juga, bagaimana legitimasi itu dalam bentuk kerjasama yang berbanding lah. Paling nggak pahit-pahit amat gitu Ben. Karena maka caranya
harus dipisah dulu. Ini acara apa nih? Acara Iya. komunitas apa acara Nah, komersil? itu gua sering nanya kayak gitu tuh. Tanya dulu gua pastinya acaranya apa, kayak gimana gitu. Ketika masuk ke komersil apa tujuannya nih? Mm-mm. Gimana transparansinya? Nah, kami udah melegitimasi sampai misalkan kalau secara lembaga pentingnya teman-teman komunitas itu melembagakan dirinya secara formal. Jadi kalau mau kerjasama kita ada surat hitam di atas putih plus ini akta kita plus dan segala macam. Yes. Harus kuat, komunitas harus kuat. Terus selanjutnya itu ya tadi hitam di atas putih juga penting. Kita melakukan itu kan cuman kadang-kadang ngehe ya. Pihak-pihak sananya bener. ya. Makanya buat sekarang ini Mi, gue tuh kalau misalkan dipanggil acara daripada kadang kan yang jeleknya juga suka cancel tiba-tiba. Iya. Padahal lu udah ngosongin jadwal. Amin berapa tiba-tiba di cancel gitu kan. Gua misalkan gua bulan ini nih Februari ada job nih. Mas Beno bisa main gak Januari 2021? Wah, lama banget tuh. Lama banget kan. Ya udah, ayo bisa gitu. Lu udah kosongin nih Iya, Januari. udah kosongin. Pas akhir Februari, di cancel, sakit hati gua. Padahal lu udah bela-belain nolak yang lain-lain. Iya, padahal gua udah bela-belain tuh. Sebel aja gua tiba-tiba di cancel kayak gitu. Wah, malas banget. Makanya gua selalu minta ini apa MOU dan kontrak gitu atau enggak ya DP lah DP di awal juga, kayak gitu biar kelok acaranya juga biar jadi gitu. Nah, itu juga karena kita ini gua harus sampaikan juga ya, anak-anak komunitas tuh sering dianggap sebelah mata. Jadi itu dia. Peramai doang. Itu gue sebel gitu. Udah acara komersil disuruh peramai, terus kontrak gak jelas. Wah, anjing. Seakan-akan kalau undang komunitas tuh biar acara mereka yang mereka buat rame. Iya. Itu kan kayak kayak lu tau lah kayak orang-orang bisnis biasa kayak buka kafe lagi grand opening. Diundang datang lah ini lu teman-teman lu ajak segala macam gini-gini. Taunya ya nggak dapat apa-apa cuman buat ngeramein doang gitu. Harusnya kan mereka ngasih apresiasi yang meramaikan harusnya. Betul. Itu utamakan mereka gitu. Gua kan lu pernah inget ya yang acara di mana waktu itu ada acara lomba stand up komedi. Oh, itu parah. Aduh, itu kenangan buruk ke. Tapi sekarang gue inget lomba, terus registrasi, hadiahnya Slayer Baduy. Malu. Jadi, aduh, ampun. Gue nggak tahu. Gue tuh bukan berpikir ke lu sebenarnya. Lu kan udah transparan tuh sama gue di awal kan. Karena waktu itu lu yang biayain gue regis. Gila menurut gue acaranya harapannya gede loh. Kayak registrasi 75.000. Mending ada yang daftar, Ben. Nah, ya kan? Iya. Terus posternya mengharapkan bener-bener kayak berhadiah, menarik dan ya pokoknya gitu deh. Ya gue mikir kayak 75.000 kalau daftar, wah hadiahnya handphone gitu kan. Kalau nggak uang tunai nih berapa juta ya kan. Biasanya setahu gue lomba stand up registrasi 10.000 atau 20.000 hadiah bisa berjuta-juta. Mulai dari 2 juta sampai ke di atas. Nah 75.000 dong. 75.000 wah hadiahnya 10 juta nih ya kan HP. Gue ikut, ternyata yang ikut cuma dua dan cuma itu 2 orang. Itu temen gue juga mau gak mau gue bisa juara 1 juara 2 ya kan. Tapi gak apa-apa, optimis aja. Pas gua ada lu kan itu ya? Ada. Puasa kalau nggak salah. Puasa kan. Kita sampai buka bersama di situ kan. Taunya hadiahnya Slayer Baduy. Anjir, gua bilang panitianya tiba-tiba ngasih kayak souvenir gitu. Kain gitu kan. Nih hadiah juara 1 kasih. Nah, gua tuh meriksa di bawahnya ada. Kayaknya ada amplop gitu. Nah, kayak orang-orang ceramah gitu. Masih lembek-lembek. Oh, mungkin di dalamnya ya kan. Gua buka. Gua keprek tuh Slayer. Hah? Nggak ada juga. Astaga, anjing gue sama aja beli Slayer 75.000 nih. Sampai rumah Slayer tuh masih ada di rumah asal tahu kagak gue apa-apain. Slayer 75.000. Dan itu menurut gue kayak di situ kan gue sebagai orang anggota komunitas juga ya merasa dikecewakan dalam arti kayaknya gue nggak bakal main lagi deh kalau mereka buat acara. Karena asumsi yang gue dapet itu untuk kedua kalinya kayaknya enggak deh gitu. Banyak band kita ngelewatin kayak gitu hal-hal kayak gitu dan itu memang nyebelin tuh. Karena kan apalagi terkait misalnya sama hal-hal komersil terus mereka pengen rame, brandnya keangkat terus nggak ada apa-apa gitu. Ya, itu sangat menyebalkan gitu. Seharusnya apa ya, bagaimana kita membuat komunitas berdaya itu yang jadi PR besar yang saya pikir harus dijalanin bareng-bareng lah. Harus ya kayak kalau mau cari untung sama-sama. Iya betul. Gitu kan. Kalau mau harus ya pokoknya bersama lah kan, namanya kolaborasi kan. Tidak ada yang saling merugikan juga gitu. Ya kayak gue dipunya deh. Ya kan. Gue punya sama Alvan kan, ini kan kolaborasi kan. Jadi kayak kita saling membesarkan aja.
Harusnya seperti itu sih. Iya, betul. Harus punya komitmen di awal. Mhm. Kalau menurut gue pribadi gitu buat komunitas-komunitas. Karena sejelek-jeleknya komunitas menurut gue ya, mereka tuh ada nyawa. Mereka tuh berkarya gitu. Iya. Mau komunitasnya bentuk apapun gitu. Karena dia membuat sesuatu yang ingin ditunjukkan ke orang-orang. Bener gak? Ya kan, jadi kayak lo harus benar-benar apresiasi mereka dalam bentuk apapun. Kalaupun nggak ada budget ya tinggal ngomong, tinggal penggantinya apa gitu. Iya. Harusnya kan kayak gitu, tapi kadang-kadang gitu tuh. Event yang jeleknya menurut gua ya selalu nyakitin dalam arti yang memberi harapan tapi nggak sesuai harapan. Iya. Gitu. Hampir Iya. semuanya sama kok. Mm. Setelah gue perhatiin hampir semua komunitas, semua kota kurang lebih mirip lah ceritanya. Ada beberapa yang memang udah berdaya tapi gue perhatiin polanya ya itu tadi. Dia Iya. rapi administrasi, Iya. dia punya legalitas, Iya, dia iya. punya semacam melembagakan. Jadi Iya. gue melihat mereka tuh mirip-mirip sama ormas, cuman ormas yang lebih berfaedah. Iya. Tapi rata-rata kalau di kota Tangsel orang luar sih yang kayak gitu. Iya. Orang luar kerja sama kita. Jadi kayak kita nggak tahu apa-apa diajak kayak gitu. Ya udah kita ngikut aja. Harusnya kita punya sesuatu ya kayak lu nih penting banget menurut gue. Gue bukan enggak peres lah. tapi ini lu penting banget kayak buat anak-anak muda zaman sekarang, apalagi komunitas. Kayaknya butuh sosok kayak lu sih. Gue nggak nganggap lu orang dalam kayak gimana. Kayak orang dalam tuh kasar sih menurut gue. Kayak orang tuh untung karena orang dalam enggak sih menurut lu tuh kayak apa ya? Ya satu ya tipikal orang yang bisa mengayomi komunitas dan memberikan komitmen yang jelas. Yang bener Menurut gue pribadi. Tapi itu yang gue pandang ya. Ya impactnya kan sampai sekarang gue nggak ada masalah sama lu sejak kita jalan bareng. Kadang kita kecelek aja sama event luar. Ini Iya sih nggak ngerasa curhat nggak sih? dikit nggak apa-apa. Hah, nggak apa-apa. Jadi gue sempat ada di fase gue mau nyerah Ben sama ini semua. Jadi gue ngerasa ngapain gue capek-capek ngurus komunitas anak muda itu. Gue ngalamin fase itu ya, standar orang lah naik turun. Iya. Karena gue pikir apa ya, belum ada orang yang aware tentang kehadiran komunitas. Iya. Anak-anak komunitas itu misalkan gue ambil animasi, mereka kumpul karena suka animasi, bikin animasi yuk. Iya. Kita nggak punya tempat, pakai rumah gue yuk. Rumah gue 3 bulan kemudian nyokap gue marah, kita keluar. Selalu kayak gitu tuh siklusnya. Nah sementara nggak ada orang yang mendorong itu untuk jadi lebih berdaya lah. Nah saya coba ngambil posisi itu dan dihadapkan pada benturan-benturan orang nggak percaya, bagaimana support ini untuk apa dan segala macam. Ini kelas B, C, D untuk apa dan segala macam. Sempat gue ngalamin kayak gitu. Cuman akhirnya yang bikin gue percaya lagi karena gue pernah di fase mereka. Jadi ini yang bisa gue lakuin. Mudah-mudahan kehadiran gue bermanfaat. Gue cuman itu aja niatnya. Karena gue mikir nanti adik gue, anak gue dan segala macam kalau nggak ada yang mulai, kalau nggak ada yang memperjuangkan, gue bareng teman-teman dan segala macam termasuk lu juga. Iya. Ini kota ini akan apatis lah dengan komunitas. Siapa yang punya data komunitas? Lu bisa cek misalkan di ini. Belum ada. Data sanggar mungkin ada. Iya. Data mall ada. Iya. Data apa segala macam. Komunitas. Belum ada yang ngurus itu. Padahal hadirannya penting dan relevan buat kota ini. Ya itu lu sekarang. Iya. 1,6 juta penduduk kota Tangerang Selatan itu 52%-nya usia produktif lah, anak muda. 52% tuh gede, setengahnya. Wah, anak muda dan segala macam. Masa lu nggak berdaya? Kita nggak berdaya. Nah, kan gitu yang jadi poinnya itu. Jadi gue semakin semangat nih. Ada lu, ada segala macam, ada teman-teman. Seneng ngelihat kalian sukses, berkembang dan segala macam. Ya, gue bukan apa juga ya, karena memang realitanya memang kan gue tinggal di Tangsel ya, Pamulang. Ya kayak gue di luar ketika ada suatu event atau gue kan ya besar stand up gue di luar kan nama gue. Di Tangerang, di Tangsel sendiri pun juga paling ya sporting segala macam kan. Tapi lebih keluar aja sih. Nah gue kan selalu membawa Tangsel tuh. Kayak waktu gue kompetisi di gue lihat tuh di TV tuh nasional kan. Terus sebut. Nah ya di situ yang lainnya pada perwakilan dari kota, sedangkan gue kecamatan. Nah iya, gue nggak malu untuk untuk mengucapkan itu, nggak speak up itu gue nggak malu gitu karena ya memang realitanya gue tinggal Pamulang kok, kan Pamulang itu bukan kota tapi kecamatan gitu. Begitu senang dan bangganya gue tinggal di situ karena gue tuh memang tumbuh di Tangsel ya, terus bersosialisasi di Tangsel, bertemu sama orang-orang ya penting lah katakanlah itu. Ketemu sama orang-orang yang menurut gue, wah ini keren banget sih. Dia di Tangsel gitu kan. Jadi gue apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan, gue lempar ke orang-orang di luar sana. Bahwa sana Pamulang tuh ada gitu. Walaupun masih banyak yang nggak tahu Pamulang tuh apa gitu kan. Pamulang apa sih? Tangsel gue taunya Ciputat gitu kan. Kalau nggak Ciputat Bintaro.
Itu. Kalau BSD. Iya itu, tapi kayak Pamulang, kayak lain-lain pinggiran tuh nggak Sendiri aja nggak Pamulang. Iya kayak gitu. Tapi nggak semua orang juga tahu sih Tahu. Ciputat ya kan. Jadi kayak wah gua harus ya gimana antusias gua untuk pengen. Gua nggak mau pengen besarin Tangsel kok. Menurut gua tuh gede banget sih menurut gua, kayak gua akan membesarkan Tangsel. Menurut gua enggak sih kalau buat pribadi gua, tapi gua gimana caranya supaya orang-orang tuh tahu kota Tangsel gitu. Ada apa Melalui sih? apa yang lu suka, Nah, melalui apa yang lu kerjakan. melalui passion gue nih. Ya. Sedangkan passion gue sekarang ini kan gue stand up comedy kan. Dari dulu gue ya bergelut di dunia stand up comedy. Apa yang gue ceritakan ya selalu ada unsur Tangsel, mulai dari materi-materi gue. Seenggaknya orang tuh denger aja gitu kan, denger penasaran, emang ada ya Pamulang. Jadi enak aja gitu. Kalau sampai orang-orang tahu tuh gue, wah bagus menurut gue. Nggak perlu membesarkan, cuma pengen tahu aja. Nih Pamulang tuh ada, Tangselnya ada. Sisanya biar mereka sendiri yang cari. Apa aja dalamnya, jelek-jeleknya apa, kayak ya terserah lu, itu asumsi lu. Gue nggak memaksa harus Tangsel bagus loh, enggak gitu. Karena gue senang aja di Tangsel gitu kan. Walaupun gue tahu komunitasnya kayak gimana, tapi gue tahu gitu. Tangsel tuh keren lah gitu menurut gue pribadi gitu. Ya teman-teman gue juga banyak lah. Lu ada nggak sih teman-teman lu yang kayak kita ngomongin seni ya? Pasti teman-teman lu banyak lah yang bergelut di dunia seni gitu kan, mulai dari pelukis, musisi atau siapapun. Ada nggak sih yang idealis kenceng banget kayak ngapain gue bawa kota, ngapain gue ngapain gue ini ke Tangsel lah, gue sendiri juga udah kuat. Bahkan gue bisa bilang hampir sebagian besar lah. Banyak ya. Kalau di kota ini ya. Kayak yang tadi lu bilang, rata-rata berkaryanya tuh di luar kota, terutama Jakarta, karena kita kan dekat Jakarta ya. Icon ya. Kita memang punya musisi nomor 1, seniman nomor 1, arsitek nomor 1, you name it lah, ada semua hampir tinggalnya di sini lah. Cuma rata-rata mereka kerja di Jakarta, dan kesadaran untuk membawa kota ini dalam kancah mereka berkarya itu mungkin masih belum terlalu besar lah. Dan gue maklumin sih, it's okay. Memang kita perlu berjejaring lebih besar. Karena tadi dari stakeholder yang lain juga belum ada kesadaran itu untuk merangkul dan segala macam. Gue juga bukannya gue sebel sih, karena gue kayak orang gila deh kalau dibilang kayak seantusias itu. Gue kayak pengen menyatukan dan pengen berkolaborasi sama anak-anak komunitas Tangsel gitu. Kayak orang gila gue sendiri. Jadi kayak banyak teman-teman gue juga sama kayak lu, kayak ngapain gue buat Tangsel. Karena kesalahannya ranah-ranahnya akhirnya ke yang lain, mungkin dari kayak wali kotanya. Lu tahu sendiri wali kota kita gimana, ngapain gue bubu ini gitu. Cantik bro, wali kota kita. Iya sih, emang nggak sadar orang-orang kalau wali kota kita cantik gitu. Ya kan itu dia. Jadi kayak kok lu kayak gini sih gitu kan. Ayolah kita sama-sama gitu. Ya itulah kayak segila itu sih, gue nggak tahu lah, bodoh. Gue mikir kayak ya udah gue tinggal Tangsel, karya gue di sini gue buat gitu. Ya namanya seniman kan, lu buat karya, apa yang lu mau pasti nyamperin lu. Beda sama pembisnis kan. Pembisnis kan ngejar target, ngejar apa yang dia mau. Kalau kita kan nggak ngejar, kita ngebuat karya, apa yang kita mau dia datang sendiri. Menurut gue kayak gitu. Lu sekarang lagi bergelut di seni apa, Mi? Gue lagi banyak apa, garap animasi. Jadi animasi apa tuh kalau boleh tahu? Bagaimana kita menyampaikan sesuatu informasi lewat animasi. Gue diperbantukan lah, atau tadi gue jadi tenaga ahli di dinas yang menggarap informasi lah. Cuman gue masuknya, gue konsen di animasi karena gue pikir banyak metode lain untuk memberitakan hal-hal positif lah, salah satunya lewat medium animasi. Konon katanya visual, audio visual lebih ngena lah. Nah nantinya turunannya tuh banyak tuh, mudah-mudahan gue berharap termasuk stand up atau teman-teman punya lagi bikin video kan banyak pola-polanya. Kalau dulu kita lihat misalkan spanduk, gambar mentah, terus gambar pimpinan kotanya ada di situ, masih konvensional. Ternyata banyak metode-metodenya gitu. Lu dari dulu berarti ya main animasi ya? Ya berapa ya? 5 tahun terakhir. Itu ini Ben, waktu pertama kita ini kultur harus berubah. Coba animasi deh. Waktu itu sampelnya ini sampah. Bagaimana cara orang tidak buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Terus kita ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik. Terus saya bilang coba deh metode animasi.
kami berpikir saat itu kalau generasi kita bobrok, kita sering buang sampah sembarangan nih. Iya, iya. Itu jangan terjadi ke adik-adik kita. Benar, benar, maka dari kecil, dari PAUD, TK dan seterusnya itu harus dididik asupan informasinya. Nah, cara informasi paling masuk itu salah satunya lewat animasi. Ya, Animasi, setuju gue. karena itu media-media mereka Benar, kan, benar, komik, animasi dan segala macam. Nah, di situ gue masuk tuh, Oh, gue iya, bawa komunitas-komunitas ini, komunitas komik, komunitas ini. Mereka berkembang, berdaya dan segala macam. Jadilah campaign yang menurut gue oke lah, lumayan lah bisa diinin. Jadi cosplay turun, terus apa segala macam turun, animasi turun. Wah, gue masukin aja semua. Ini harusnya udah berlaku dari tahun lalu sih. Karena menurut gua media informasi yang lu bilang ini memang udah dijalankan sama negara Jepang. Iya. Setahu gua ya. Ah. Sekarang aja animasi ya kalau di Jepang kan anime ya, lebih terkenal kan. Mereka ada iklan yang berbentuk anime itu hampir rata-rata ada. Bapak-bapak, nenek-nenek ngeliat itu. Sepak bola maskotnya. Ya kan? Ini yang paling keren tuh mereka ini. Olimpiade 2020. Duta besarnya itu Gundam. Wah gila itu. Duta besarnya itu Son Goku. Wah itu ada. Jadi bukan ini, Aduh. bukan Iya, manusia iya, orang. iya, ngerti. Anjing, gue orang Jepang udah sampai kayak gitu. Iya kan? Dan Jepang itu udah menganut itu udah lama setahu gua, Me. Iya, mereka karena sadar potensi mereka sama bagaimana ini bisa berkembang gitu budayanya. Nah, iya. Ada satu cerita tentang animasi nih. Jadi di suatu masa, ini ya, Iya, animasi iya, dulu ya. Pembuat komik Tintin Hergé itu Iya. bikin komik lah, episode Tintin ke bulan sama Tintin penjelajahan ke bulan. Ada 2 seri lah. Tintin digambarkan ke bulan tuh. Set. Nyampe lah bulan, pakai roket turun, keluar pakai baju astronot. Nah, perkaranya itu semua si Hergé yang gambarin itu terjadi 15 tahun sebelum Neil Armstrong. Jadi dia melakukan duluan. Habis itu 15 tahun kemudian baru Neil Armstrong. Iya. Maksud gua 15 tahun itu 15 kali lebaran. Lama, Bro. Betapa visionernya gitu. Dia gambar komik baru orang ke bulan gitu. Baru 15 tahun kemudian, wah lu baru ke bulan, gua udah gambarin duluan. Sama alat-alat Doraemon juga visioner. Bener. Alat Doraemon sekarang beberapa diwujudkan tentang komputer apa di Iya, kacamata, kacamata. tentang bubuk apa dan segala macam. Jadi gua melihat banyak potensi-potensi lah dari animasi, dari kartun, dari hal-hal yang mungkin terabaikan gitu. Nah, Jepang sadar itu. Iya. Keren sih. Menurut gue itu keren sih. Berbentuk dengan animasi itu keren sih. Mulai dari ya pasti kan di animasi itu kan kalau mungkin orang tua yang kayak kayak yang lebih gaptek lah gitu, orang tua zaman sekarang kayak ngeliat animasi itu kayak anak kecil lah apa segala macem gitu. Bahkan menurut gua animasi itu ada pesan yang kuat, mau bentuknya komedi kek, bahkan kalau udah animasi komedi tapi ada pesan yang sangat nyampe, itu keren banget sih menurut gua. Karena kayak anak kecil pun juga bakal mau lihat gitu kan. Bahkan masuk ke militer, Ben. Iya. Jepang itu lagi ngebuat robot apa Gundam ya? Ya, ikonnya Gundam robotnya. Ukuran 1:1, taruh di tengah Tokyo. Ini bisa di searching di berita, di googling. Itu buat apa? Buat persiapan perang. Itu gua tahu berita Gokil. itu ya, kita masih pesawat nih ya kan? Katakanlah kita masih Boeing atau apa segala macam. Nah, Jepang itu merahasiakan itu, gue baca infonya itu 2009 ya. Jadi di berita mana Jepang itu merahasiakan bahwasannya dia alat perang itu berbentuk robot, tapi disampaikan sama kartun Gundam. Iya. Ada beberapa episode kartun Gundam yang menggambarkan, ngasih clue bahwasannya ketika perang Gundam ini akan dipakai. Nah, ternyata boces tuh orang-orang udah tahu, wah ternyata robot itu Gundam. Iya. Gila nggak tuh? Gila. Gundam, bayangin. Kita pesawat robot Gundam. Iya. Gas abis. Dengan nembak plus habis. Tapi gue lihat di beberapa sosial media dan beberapa berita yang relate, yang fakta ya, gue selalu ngeliat berita yang menurut gue nih, wah sumbernya bagus. Ada mungkin. Ternyata di Amerika, di Amerika dari Presiden Amerika yang menghapus Indonesia sebagai negara yang berkembang. Pernah baca nggak? Iya. Jadi kita nih Indonesia memang sekarang udah maju. Kita masuk kategori negara maju. Negara maju. Dulu berkembang. Sekarang dari Amerika langsung menghapus itu. Iya. Indonesia, Cina itu dihapus negara berkembang. Jadi kita udah maju. Dianggap udah maju nih. Nah, iya, makanya gila sih mulai dari teknologi. Sekarang lu lihat kan. Lu sekarang main sosial media nggak? Main apa? Instagram. Selain Instagram?
Gua aktif di Instagram sama Twitter aja. Dua itu yang dominan. Menurut gua kan dua itu yang lebih kuat kan. Twitter, informasi lebih dari apapun. Lebih cepat ya. Nah, apalagi kalau nyalain VPN, Oh, ya kan? segala macam Keluar bisa dilihat. semuanya. Ya. Iya, keluar semuanya. Apa aja di situ. Bisa ada. telusur pakai hashtagnya. Nah, apapun ada Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita merasa nyaman lah di Apa Twitter. perlu kita sebut? Nah, bahkan orang Indonesia pun kalau main sosial media menurut gua menjadi bisa menjadi tren. Apa yang kita bahas akan menjadi tren. Iya, itu go. Ya kan? Ya kan? Itu ajang pencarian bakat juga Nah, segala ya macam. kan? Nah, Emang ada tekniknya kali ya? itu. Sekarang kalau lo kita ngomongin lebih Kita juga agak punya gampang. penduduk besar juga sih, Nah, Ben. ya kan? Tapi kan menggerakkan itu gitu. Nah. Apa ya? Gue selalu menikmati bagaimana apa-apa yang viral gitu. Wah, ini the power of social media, the power Nah, of ada yang beranggapan bahwasanya orang Indonesia kurang bermain sosial media karena dianggapnya bodoh. Menurut gua memang apa yang dibuat sama orang Indonesia di sosial media itu menjadi daya tarik buat orang-orang sana. Iya. Contohnya TikTok. Iya. Ada beberapa anak Indonesia yang viral, akhirnya sekarang dipakai sama orang luar negeri. Betul, bahkan mereka ikut-ikutan tuh. Nah, ya kan? Keren banget kan? Jadi Oke. kayak wow, Indonesia nih menurut gua kayak Berarti itu sah ya, negara maju tuh ya. Sah, Negara maju. Kita ngambil perspektif itu. Iya. Negara Mungkin maju. dari joget-joget Iya, itu iya, bisa iya. maju gitu kan. Negara lain susah payah membuat teknologi, mesin, Iya. belajar otak. Kita joget-joget berkembang. Maju ya. Tapi keren sih, menjadi hal yang beda menurut gua. Ada Karena artikel Harvard Business apa gitu. Ya. yes. Terus katanya negara Indonesia ini jadi percontohan karena belum wabah virus yang sekarang lagi Iya, marak nih di iya, era sekarang. Mungkin itu bisa dilihat juga negara maju juga. Iya, negara maju juga itu. Itu tapi lu kebayang gak sih kalau lagi main sosial media yang lihat-lihat TikTok kayak gitu-gitu. Itu kan salah satu pengembangan Betul. ya kan pengembangan kita untuk maju kan. Betul. Ya, Gue nggak kayak bilang tadi jelek. Kita ngomongin ada Iya. metode animasi, TikTok juga saya pikir emang Iya. era sekarang zaman kita. Bener. Emang cara menyampaikan informasi, cara curhat, cara segala macam. Gue nggak bilang itu jelek atau bagus, cuman Nah, itu intinya, relatif ya, iya kalau relatif. kontennya. Ya kalau gue nggak suka Iya, gitu iya, kan. iya, Kan iya. bukan berarti kita harus menyukai apa yang bagus. Iya, Menurut iya, gue iya, kan, iya, yang iya, bagus iya. aja kadang-kadang kita nggak suka. Iya. Nah itu, jadi seru aja sih buat hiburan gue kalau lihat di sosial media, ngomongin sosial media. Gitu. Nah, gue membayangkan kota ini bisa memfasilitasi hal-hal yang kayak gitu. Ya kan? Apa ya? Relevan kota ini. Relevan kota ini. Mau ngomongin pusat teknologi ada di sini. Iya. Jadi gue pernah jadi narsum lah ngisi acara. Ah, Isi ilmuwan semua. Panel. Samping gua itu ahli nuklir. udah. Ahli nuklir. Terus gua ngomongin tadi tentang animasi juga. Animasi. Nah, sampelnya kita nonton film Hulk. Iya. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang percaya kita manusia bisa jadi Hulk? Oh, anak-anak itu peserta SMP. SMP antusias nonton Hulk, Iya. ditanya kayak gitu. Tidak bisa. Oh, bisa dikasih mic. Kenapa? Nggak tahu. Saya pikir Hulk kan manusia. Oh, akhirnya dijawab sama si ilmuwan. Gue masih ngeliatin, gue dari sudut pandang animasinya aja. Kata ilmuwannya gini, manusia bisa jadi Hulk karena Hulk itu kena sinar gamma. Iya. Biasanya, tapi itu butuh proses yang panjang, evolusi bla 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 bla, sangat teknis. Tapi, nah ini kata dia, tapi peristiwa Hulk itu bisa diterapkan di pangan dan itu sudah diterapkan di Indonesia. Apa? Beras yang teman-teman makan, bibitnya itu disinarin sinar gamma. Kalau biasanya panen 1 tahun 2 kali, karena disinarin sinar gamma, pertumbuhannya lebih cepat, jadi panennya 4 kali dalam 1 tahun. Dan itu kalian semua makan. Anjing, gue bilang. Itu ada di Tangsel. Gila. Ilmuwan itu ada di Tangsel. Gila, keren. Tapi nggak ke expose gitu, karena sangat spesifik gitu, Iya, segmented gitu. Aha. Anjing, ini kalau di expose keren banget betapa kota ini bisa maju ya. Iya benar. Gue juga punya temen angkatan gue di Suci 6 ya. Itu profesor S3, Irfan Karta. Lo tau gak, kenal gak? Dia dosen di salah satu kampus mana. Dia ilmuwan juga, saintis. Dia tuh waktu itu pernah ngomongin masalah teknologi ya, kayak ngomongin superhero pun juga sama. Kayak yang gue ingat sih dia pernah ngomongin gini, time travel waktu itu dia ngomongin Iya, mesin waktu time kayak travel, gitu kan mesin dia. waktu. Sebenarnya kayak
Dia ngomongin gua nggak ngerti memang hal-hal kayak gitu, tapi yang di bayangan gua kayak sebenarnya tuh manusia bisa mengubah waktu kalau kita bisa kayak misalkan kita datang ke berapa planet atau ke bulan gitu kan. Untuk turunnya aja berapa tahun, Iya, ya kan? Tahu pernah denger kan kayak gitu? Makanya kalau kita di luar angkasa, jangan pernah sia-siain waktu. Karena waktu itu penting. Karena kalau kita sia-siain waktu sejam, itu menghabiskan umur banyak. Gila nggak lo? Anjir kayak, gue mikir-mikir kayak bener juga. Lo pernah nonton film Interstellar nggak? Iya. Itu kan bener-bener relate. Iya, Maksud gue nyata lo bener-bener kayak perhitungan kita ke bulan itu berapa tahun misalkan. Lu kesana ke bulan dengan umur misalkan 27 misalkan. Turun-turun misalkan lu 72. Enggak. Oh enggak. Enggak. Bahkan yang di bumi bisa lebih dari lu. Oh gitu. Anak lu bisa tua nanti. Oh kita tapi yang lu malah tetap segini. Gila nggak? Umur lu tinggi tapi lu tetap segini. Gila nggak tuh? Wah tuh bahaya sih menurut gue. Makanya teman gue ini ya dosen gue, dosen yang teman gue ini kan dosen. Terus dia menggambarkan kayak sebenarnya kita bisa loh bikin maju dalam arti kita buat sesuatu hal yang beda dari ilmu itu tuh bisa sebenarnya. Cuman ya kan namanya anak muda yang nggak nyampe ke situ, pengennya instan aja. Jadi kayak ribet susah nggak ngapain gitu kan. Tapi keren juga sih kalau udah berpikir kayak gitu, apalagi yang lu bilang tadi dosen tuh. Keren banget, bisa nggak jadi hook. Keren banget sih itu. Tapi emang prosesnya lama. Jadi gue sebelum ini ada di satu kampus yang riset base lah. Ada pertemuan namanya Rabu Agung. Rabu Agung tuh profesor PhD itu kumpul. Terus digilir tuh dari bidang gue, di bidangnya seni dan desain. Nah, waktu itu profesor bidang nanoteknologi. Dia punya premis gini di penelitian itu. Pernah lihat tikus mati? Ya, pernah. Di jalan? Pernah, sering. Kira-kira kenapa? Kelindes, ketabrak. Kelindesnya karena? Mungkin karena malam ya kan, bisa. Karena malam. Karena lewat tikus, ya kita nggak ada yang lihat. Ya, benar. Nah, tapi profesor ini bilang kalau tikus jantan ketemu tikus jantan itu rebutan teritori. Jantan ketemu jantan, mereka berantem. Ini teritori gua. Cara berantemnya teriak-teriakan. Ada infrasonik, ultrasonik. Ya, dia suaranya nggak kedengeran kita. Yang kalah celeng, serempet, mati. Terus sampel keduanya dolphin. Dolphin pernah lihat terdampar di TV kali ya? Di TV berita-berita. Dolphin kalau kita mau lihat itu harus agak ke tengah, ke laut. Kita naik cruise dulu, kapal, baru kita ngeliat dolphin lompat-lompatan. Nah, dolphin itu bisa terdampar karena apa? Panas bumi, ya. Tapi yang lebih menyakitkan bagi mereka itu karena kena sinar sonar. Jadi mereka celeng, terdampar. Atas dasar dua sampel itu, si profesor ini bikin satu alat namanya low lethal weapon. Senjata pemusnah massal kategori rendah. Karena apa? Karena ada peristiwa Mbah Priok, makam Mbah Priok. Tahun sekian itu bentrok aparat sama warga sekitar ngomongin makam. Ini mau digusur, nggak boleh. Ini makam keramat. Bentrok, jadi korban dua-duanya. Senjata ini cara pakainya kalau ditembak dipencet pelatuknya ngeluarin suara. Jadi yang demo itu bisa lemes. Dia pakai logic yang tadi. Dan itu diproduksi Ben di kampus gua. Iya, tapi nggak boleh beredar. Iyalah pasti. Gue pikir itu cuma ada di film Ben. Tapi ada ya bener ya. Kadang-kadang kita suka nggak nyangka aja gitu ada. Dan itu gue masih menganggap kumpulan itu sebagai komunitas juga. Komunitas yang aneh lah ini. Tapi itu cerdas. Kalau ada komunitas kayak gitu, cerdas menurut gue tuh kayak langka sih menurut gue. Langka banget. Langka itu. Ada di film James Bond itu yang udah lu nggak usah lanjutin penelitian ini. Nah profesor ini juga dikasih uang stop penelitian itu. Karena apa? Kalau dilanjutin bisa ngancurin industri senjata. Benar. Kan jualan semua tuh. Iya. Sama kayak teknologi minyak tuh ya, energi terbarukan. Itu faktual bisa. Bukan airnya yang jadi minyak, tapi uapnya yang bisa menggerakkan mesin. Tapi kalau itu dijual, diekspos alatnya, industri minyaknya hancur. Makanya dipendem. Kayak gitulah. Kayak ini deh, lu pernah lihat ini mungkin kasus beda. Kayak gue pernah lihat umur berapa ya? 15 tahun. Dia bisa membobol berapa website. Iya. Gitu loh. Dia bisa tembus beberapa website yang kuat.
Bahkan yang gue tahu ada orang Indonesia yang bisa nyari satu bug Google. Satu apa? Bug Google. Hmm. Lu bayangin, dan nggak tahu sekarang beritanya kemana tuh. Hmm. Ada pikiran nggak sih lo kayak orang-orang yang bisa nemuin hal kayak gitu tuh kayak Ada. dia kemana Dan gitu? itu faktual loh. Ada Nah, ya kan? bagian yang ngincar itu ada. Ketika terekspos media, Iya. itu kan menjadi suatu stigma kepada masyarakat bahwa sana misalkan anak kecil yang tadi gue bilang 15 tahun ini bisa membobol beberapa akses website. Akhirnya menjadi stigma. Wah, ini hackers. Ini apa segala macam. Tapi ketika media ngekspos itu, besokannya hilang gitu. Orangnya nggak ada. Nah, orangnya ada. Gitu loh. Ada. Ya, lu tau media kayak gimana? Kadang-kadang kan media suka kayak bilang hackers apa segala macam, suka membuat highlight yang nggak sesuai kenyataannya kayak gimana. Tapi ada yang benar-benar hilang Ada emang. tuh, Ada yang dihilangkan tuh emang ada. Nah, itu nggak sih, gue paham, gue nggak perlu dikasih tahu juga, kayak gue paham tuh kemana orang itu, tahu gue. Cuman ya segitu buasnya ya, kayak ketika melihat ada orang yang bisa menemukan suatu hal yang beda gitu. Iya. Kayak lu bilang aja tadi kan bisa nemuin suatu ini, itu tidak terekspos. Mudah-mudahan kita nggak hilang ya abis ini ya. Iya. Justru kalau misalkan diwadahi itu keren sih menurut gua. Iya. Dikommunitasin di ya kayaknya nih misalkan nih komunitas-komunitas tertentu nih yang deepnya ya kan. Keren itu kan ya. keren ya, nggak harus nggak boleh nih apa. Atau yang ngepop ini komiknya Stanley tuh. Iya. Ada Stanley. acaranya itu dia emang nyari orang-orang spesial di dunia nyatanya. Nah, Yang dia bisa ngalirin listrik segala macem gitu. iya. Wah, itu keren tuh. Iya. Bahkan gua kalau ngomongin masalah teknologi kayak gitu-gitu, gua dari dulu tuh tertarik sama kayak gitu. Ngehack kayak gitu-gitu gua hampir paham kayak gimana main ke arah software tuh paham gitu. Tapi gua kadang kayak gini deh. Anak-anak teman-teman SMA gua, kuliah gua tahu gua suka ngehack, tapi jadi stigma-nya lagi jelek gitu. Jadi jeleknya kayak ketika misalkan akunnya dia kenapa-napa pasti gua. Padahal gua enggak ngelakuin Beno itu. nih. Iya, padahal gua enggak ngelakuin itu karena itu buat kepuasan gue juga gitu. Jadi kayak gitu-gitu sebenarnya gue ngelakuin itu loh. Selalu tau Mi, yang lu lihat gue komedi tapi di belakang itu gue aneh. Ada sisi lain kita kayak gitu ya. Iya, ada, gue aneh di rumah nih misalkan dikasih aja beberapa software, paling gue ngoprak-ngaprik. Apalagi handphone tuh selalu gue oprak-aprik, mesinnya, dalamnya, software. Akhirnya bener-bener jadi kayak orang tuh ngeliatnya kayak, wah gila kok bisa kayak gini gitu. Itu gue, karena gue suka aja kayak gitu. Bahkan kan kerjaan gue tetap gue ada di IT. Ada bos gue dari Kominfo. Dan itu dia buat perusahaan. Di situ tenaganya cuma 2 orang, gue sama teman gue. 2 doang, nggak nambah lagi. Karena gue suka aja kayak gitu. Ngulik-ngulik. Iya, ngulik-ngulik. Jadi kalau orang ngelihat kerjaan gue, lu enak banget kerjaan lu gitu. Datang pakai koloran, tinggal jepit, terserah lu, pulang kapan aja. Ya emang kantor gue sendiri yang bilangnya IT. Jadi gue kadang-kadang suka bukan gak mau kasih tahu orang, kayak terus gue kasih tahu lu bingung kerjanya kayak gimana gitu. Karena memang suka aja gue gitu nemuin sesuatu yang baru gitu. Pengen banget punya komunitas yang bisa kayak ngebuat kayak tembakan apa misalkan bisa impactnya kemana misalkan gitu tuh pengen gitu kan. Kayak misalkan ngebuat alat buat ikan-ikan itu tuh yang bener-bener di luar otak tuh kayak bagus. Apalagi di komunitasnya itu pengen gue nemuin kayak gitu. Kalau hewan kan udah ada ya. Kalau di Tangsel hewan udah banyak ya komunitas hewan. Reptil. Banyak reptil. Ada komunitas yang gini, komunitas kelinci. Oh, kelinci. Iya, kelinci itu. Kelinci. Gua apa ya Benda? Pengalaman itu gua anggap pengalaman spiritual gitu. Ini maksudnya with all my respect, bagus gitu. Siapa yang merhatiin kelinci, bro? Iya. Misalkan komunitas reptil. Kemarin ada kasus, ini fakta ya. Berapa bulan yang lalu ada yang kepatok ular kan di sini. Oh iya. Seret. Cuman yang diturunin anak-anak Viper tuh, komunitas itu lah. Karena mereka memang udah biasa bergaul. Lewat, abis dipatok lewat. Enggak, orangnya dirawat. Alhamdulillah enggak. Gue lupa lewat nggak ya? Bahaya juga. Terus salah ngomong. Bahaya. Atau lu lagi main sepeda, cara jatuh yang benar BMX, mending penting nggak penting, tapi menurut gua kita respect lah, karena mereka tahu tekniknya. Atau teman-teman stand up, bagaimana cara public speaking, bagaimana cara mencairkan ice breaking dan segala macam. Jadi tiap komunitas itu punya keunikannya. Benar. Meskipun kadang-kadang komunitas kelinci, maksudnya ya cute, gitu. Cuman ada yang mewadahi itu. Bahkan komunitas stand up tuh memang kan orang lihatnya kayak lu apaan? Lu komunitas cuma orang doang.
kalau komunitas BMX punya BMX, komunitas skate punya skate, BJ punya binatang. Stand up apa? Kan kalau secara visual orang lihatnya kosong. Lu ngumpul aja kayak orang biasa. Tapi nggak tahu kalau misalkan orang yang nggak tahu pasti mikir paling cuma ngejokes doang. Iya. Tapi menurut gua tuh stand up paling susah dari apa? Iya, gua perhatiin itu tuh. Kalau bikin materi ya. Iya, karena segala itu macem. bener-bener ada teknik dan nggak sembarangan. Yes. Kadang yang pernah gua dapet dari orang-orang yang nggak tahu stand up comedy itu improve ya, cuma sekedar ngomong ya. Oh gitu. Kayak gua tuh dalam hati pengen ketawa, cuman kalau gua jelasin nanti ribet nih orang, gitu kan? Karena memang bener-bener apapun yang lu mau, menurut gua nih ya, gua memang ketika jadi stand up comedy, gua bisa mendapatkan apa yang gua mau. Yeah. Jujur, director yang dulu impian gua dari kecil. Ya sekarang ini lagi gue jalanin. Musik ya udah, apapun deh, pengen aktor ya udah, penulis iya. Itu kayak gila sih menurut gue stand up comedy itu begitu kerennya menurut gue, kayak impactnya tuh sampai kemana-mana. Mungkin karena passion lu juga ya. Iya gitu. Jadi pas jadi gitu. Iya, jadi kayak balik lagi ke psikologi stand up comedy, punya suatu keresahan itu bisa jadi hasil. Kayak lu dan lu tuangin itu. Iya, kan, itu bisa jadi duit nih. Iya. Cuman perspektif beda-beda aja. Iya. Ada yang nuanginnya lewat lagu, ada lewat nuanginnya lagu, lukisan, gitu. segala Makanya, macem. Yang gue dapat dari orang-orang lain tuh enaknya lu jadi lu hidupnya ketawa terus, nggak pernah galau. Justru ketika gue lagi ketawa-tawa di depan publik, itu gue lagi galau. Iya. Karena menyikapinya aja gue terbiasa sama Caranya gitu. caranya. Gue bukan tipikal orang yang diem galau gitu. Gue ketawa sampai bener-bener sakit perut, itu gue lagi galau. Nah itu gue mencoba gimana caranya masalah-masalah di hidup gue bisa jadi duit. Gitu. Makanya gue mikir gue nggak memaksa harus ikut stand up, tapi ya beruntunglah gue punya komunitas Pamulang gitu. Ketika gue ketemu sama komunitas lain waktu lu punya acara, ini bisa jadi premis gue, bahan-bahan gue. Ada yang menurut gue kayak gini sih, pasti jadiin bahan gitu. Jadi ya bersyukur aja gue sih, kayak bisa kenal sama komunitas lain. Keren menurut gue sih. Kolaborasi sama, ya bahkan ada loh komunitas Bekasi kalau nggak salah ya, stand up, dan salah satu komika itu diserang sama komunitas Musang. Apa? Diserang sama komunitas Musang. Musang? Iya. Karena? Gara-gara ngomongin ya komunitas Musangnya. Wah, itu baperan tuh. Kayak gitu. Yang komunitas Musang. Gua nggak tahu kasusnya ya. Cuman gua intinya kayak gitu. Jadi dia ngomongin masalah, balik lagi ya, stand up comedy itu bukan menjatuhkan, tapi kita mengkritisi. Kita yang sulit dari komunitas itu tadi, kalau baperan tuh sulit. Ya. Karena apa? Kultur dia beda sama perusahaan. Iya, benar. Kultur komunitas. Contoh apa kultur komunitas? Bener nih, Mbak. Kultur komunitas itu adalah toleransi. Oh, itu tuh. Kalau perusahaan lu kenapa nggak datang jam 9 anjing? Nah, itu bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau ini nggak boleh. Setuju banget gua. Ada hal-hal lain gitu. Ada hal-hal lain. Lagi. Maksudnya boleh-boleh aja, cuman ada hal-hal lain gitu yang kita bisa harus adaptasi, namanya juga komunitas ya. Iya. Berkumpul karena satu komunal gitu. Iya. Nah, terus hal lain misalkan tadi antar komunitas sama acara komersil itu beda lagi. Kalau yang perusahaan nggak bisa, lu office hour, kita pernah ngelewatin fase-fase itulah, office hour dan segala macam. Itu yang banyak hal yang membedakan. Jadi kalau itu mungkin nggak diterapkan, jadi ya tadi baper, terlalu baper. Itu gue nggak suka, bukan nggak suka sih, kayak dibalik lagi ke mereka lah. Cuman kan kalau komunitas stand up comedy itu memang ya covernya menyenangkan ya. Iya, padahal. Iya, padahal mau tersiksa. Mereka tuh orang penasaran ini, Ben. Orang-orang stres. Kalau bikin materinya tuh penasaran gua. Oh ya, balik lagi, kalau basic materi stand up itu dari keresahan dan masalah yang kita punya. Dalam bentuk apapun, kerjaan lu, asmara. Jadi ada materi-materi yang serius juga, cuman cara delivernya aja ya yang menyenangkan ya. Iya, itu dia. Biasa penekanan itu harus ada. Terus ekspresi ada, emosi juga ada. Jadi kalau cuma pembawaannya datar, apalagi asumsi ya, ketika lu ngelempar asumsi ke penonton dan nggak kena, sampai kapanpun jokes itu terasa hambar. Jadi ketika asumsi itu udah kena sama orang, dan ketika punchline kita dapat sama orang dan tertawa, itu menjadi poin buat si komedi. Tapi acuannya harus lucu. Nggak harus. Nggak harus. Sebenarnya balik lagi ya, stand up komedi itu kan memang lucu ya, menghibur ya.
Tapi kalau menuntut harus lucu, enggak juga sih. Jadi Berarti lu lebih punya ke tanggung menghiburnya. jawab. Penghibur, Oh. gitu ya penghiburnya. Cuman kita kan ngejual materi, bukan ngejual gimmick. Iya, ya kan? iya. Kalau gimmick kan beda komedi kan. Kalau Iya. komedi kan luas. Di sub komedi itu ada stand up komedi, dan stand up komedi itu lebih menjual ini materi keresahan gitu. Jadi kayak gue punya keresahan sampai orang, iya tuh gue pernah ngerasain itu. Nah itu dapet tuh asumsi itu, baru gue lempar jokes gitu. Jadi bener-bener harus jujur kalau stand up komedi. Punchline-nya mungkin nggak jujur, cuman ininya setupnya tuh jujur. Iya. Masalah-masalah situasi jujur. Punchline-nya boleh kita ngada-ngada, itu terserah. Yang penting kita menghibur. Gitu. Nah yang kayak gini-gini salah satu juga poin-poin tadi, poin-poin komunitas. Tiap komunitas itu punya karakternya masing-masing. Iya. Dan itu kita harus respect. Kalau enggak nggak akan masuk tuh. Bener. Nggak akan ngeblend. Kalau Iya. emang punya cita-cita mendaya gunakan, Iya. biar komunitas dan anak muda itu berdaya. Kayak kulturnya komunitas apa ya? Airsoft gun. Ya Oh, memang iya. mereka biasanya main kecenderungannya rata-rata malam. Iya. Karena di area tersebut lebih sepi. Airsoft gun yang ini ya, street ya. Iya, street. Gue dulu zaman kuliah suruh buka baju, kasih target, terus suruh lari ditembakin, misalkan kayak gitu-gitu. Cuman itu lebih ke fun, target melatih atau Biru-biru lah dikit lah ya. biru-biru dikit. Ini kenapa nih biru? Gak percaya gue bilang kena airsoft gun. Tapi lumayan itu. Berasa bro. Sama aja kayak tembakan burung kecil-kecil tau gak? Iya iya Dia iya. tau lo kena dar kayak gitu. Iya. Apalagi airsoft gun itu bisa nyeplak. Nah lu gitu. bayangin tuh, gue ketemu komunitas-komunitas aneh kayak gitu, anjing. Seru, gue anggap itu perjalanan spiritual itu. Nah, lu pasti pernah explore di Tangsel kan, khususnya komunitas apa aja? Gue mau nanya sama lo, komunitas yang paling aneh menurut lo apa di Tangsel? UFO aneh. Yang tadi lu bilang UFO. Iya. Enggak, dia anjing, tujuannya UFO. apa sih ngebuat komunitas UFO tuh? Jadi dia percaya hal itu di artifisial mana lokasinya? di Gading Serpong. Oh, gitu. Banyak Serpong. orang yang ikut. Yang gue lihat sih 7 orang doang. Kan beda-bedanya komunitas, ada yang 5 orang, ada yang 2 orang, ada yang 100 juga ada. Lu yang nyamperin atau lu tahu dari media? Gue samperin, gue tiba-tiba angin membawa gue ke mereka lah. Lah, Oh kok iya iya. bisa Jadi sama lu mereka? lu dengar itu, terus lu penasaran, lu samperin. Iya iya iya. Oh iya. gitu. Terus tuh gimana? Seru. Dia punya teori flat earth, kapan UFO itu muncul, di mana Indonesia titiknya dan segala macam. Berarti tameng dia buku. Iya. Mereka anak-anak yang baca buku gitu. Oke. Sama oke. teropong-teropong aneh itu. Oh iya. Terus. Terus hal yang lain lagi yang bisa di sini dongeng. Itu menarik tuh. Komunitas Kampung Dongeng Nusantara, sekretariat nasionalnya di Tangerang Selatan. Pimpinannya Kak Awam. Halo Kak Awam. Dia mengajarkan metode dongeng. Kalau kalian pakai stand up, ini dia dongeng untuk Yeah. menceritakan masalah, untuk menyampaikan informasi dan segala macam. Itu keren. Bisa menirukan semua suara binatang. Ah, iya. Jadi, tadi sisi edukasi. Tapi ada edukasinya di situ kan yang Kalau yang berbasis pets, tadi banyak ada kelinci, ada anjing, ada reptil, ikan, itu banyak. Iya. Berbasis hobi itu kayak misalkan komunitas mancing di Tangsel banyak loh mancing. Mancing banyak di Gua kadang-kadang suka perumahan gue heran gitu. banyak. Pas iya. gue nongkrong sama mereka kan gue harus nyobain juga ya. Mau experience nggak juga. mau. Seret mancing, oh mereka tahan berjam-jam. Gue bilang anjing sialan ini Di mancing. tempat gue tinggal di Reni Jaya itu ada danau di Witana Harja kalau lo tahu. Itu danau. Kalau lu lewat jam 3 itu bapak-bapak masih ada yang mancing di situ. 3 tuh 3 malam ya. Iya jam 3 pagi. Jam 3 pagi masih stay di sini. Itu pancingan ditancap ke tanah. Dia tidur begini nih. Lu tahu ada megalodon lewat aja gimana? Gue berusaha memahami itu Gue yakin setiap bini ketemu marah-marah komunitas. tiap Oh hari, iyalah Pak. jam 3. Ikan mulu. Lu kali-kali pancing ayam tuh. Tapi dapat nggak sih itu? Dapat katanya. Ikan cere. Nah, mungkin yang bapak-bapak mancing itu terbawa mitos warga. Jadi Jadi gue pernah dengar di Empang itu ada ikan apa yang gede banget katanya. Katanya kalau bisa dapat untung-untungan. Ada orang yang lepas itu dari kapan tahu dan sekarang katanya masih hidup karena yang paling gede. Jadi dia bertahan tuh. Iya katanya ya segede motor demi apapun. Demi Allah gua dengar itu dari warga. Katanya ada ikan segede motor di dalam itu. Itu menarik tuh. Komunitas yang ditopang sama hal-hal lain. Ada pola yang kayak gitu juga, supporting sistemnya kayak gitu. Iya. Dan gila pantesan banyak bapak-bapak yang standby setiap hari. Itu gila sih. Demi dapatkan ikan Iya, segede motor. Tapi seru sih, gue juga pernah mancing. Tapi gue membayangkan kalau mereka dapat kira-kira gimana Ben? Maksudnya Kabur apa gitu? enggak, pasti dia
Mungkin dia fair-fairan juga sama temennya kali, bagi hasil, bagi juga sama temen-temennya gitu kan segala macem. Dan sampai niat loh pancingan dan kailnya itu dibikin nyala. Oh, biar Sekarang buat tuh malam udah tuh ya. Ada yang benang glow in the dark, Iya, iya, ada iya, yang iya. bener-bener ya pokoknya bener-bener karena zaman ya. Jadi dia mancing kondisinya malam yang bener-bener gelap. Dia tuh udah bener-bener pancingan tuh upgrade. Kita pernah ngelewatin masa juga di tahun berapa tuh zaman-zaman shuffle, banyak anak komunitas shuffle. Iya. Di Pamulang ada tuh shuffle dulu. Masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada. Oh, FOB dulu. Ada komunitas-komunitas yang zaman lah, berbasis zaman kayak gitu. Kalau berbasis sport banyak ya, futsal, Iya. biliar dan segala macem. Komunitas gaib ada. Ada. Di Tangsel ada? Pencari hantu. Ada. Ada. Anak SMA. Ghost Hunter SMA gitu? sekian. Iya. Ghost Hunter. Itu gimana sih teknisnya gitu? Apa dia punya ilmu gitu? Mereka hunting aja. Hunting aja. Karena saat itu ada. Jadi semua member-member yang di situ bisa ngelihat semua. Kalau yang gue temuin sih hunting. Ya, misalkan ke lokasi ini dia nyorot, yang menemukan itu jadi bahasan tuh. Gue ngeliat si ini, gue liat si ini nih ada si poci. Nah itu Segala macam. pocinya dijual apa? Bisa dapat pocong dijual. Viralkan gitu. Diviralin nih. Oke Hilmi, thank you banget udah ada di Sama-sama, podcast punya Beno, suara. terima kasih. Tapi sebelum closing gue pengen tahu nih suara lu untuk Tangsel. Satu kata deh buat Tangsel dan lu pengen apa di Tangsel? Aduh, satu kata ya. Iya. Tangsel puntak lamun. Apa tuh? Itu semacam imbuhan kayak bisa berarti keren, cool, berdaya, progresif, masif, fantastis, bombastis. Karena apa? Karena gue percaya Ben, kalau kota ini bersama-sama kita garap dengan karya-karya ala komunitas anak muda, insya Allah kota ini siap untuk bergerak ke masa depan. Kota masa depan. Tadi apa aja? Bombastis. Lupa gue Ben. Fantastic, masif, progresif, pro kontra apa gitulah ya. Banyak ya. lah pokoknya emang Tangsel tuh keren lah intinya. Ya, puntak lamun. Ya, oke Hilmi, thank you. Selamat malam di Punya Suara. Punya suara.